Halo Caca Romet Kitchen, mau bikin mushroom dumpling atau dimsum yang isinya campuran jamur. Ini ada 3 buah jamur kuping dan 3 buah jamur shiitake. Semuanya jamur-jamuran kering, dan saya nanti pakai 3 jenis jamur karena ini isinya memang superstarnya tuh jamur. Saya rendam dulu jamur shiitake dan jamur kuping ini di air panas, biarkan sampai lunak sekitar 2 jam. Setelah 2 jam, jamurnya ini sudah lunak dan sudah mengembang. Tuh lihat, ini jamur shiitake-nya. Mengandung banyak air jamur shiitake, dan jamur kupingnya juga udah lembut. Kalau kalian nggak punya jamur shiitake kering, bisa gunakan jamur shiitake yang segar. Nah, ini jamur kupingnya. Saya juga pakai jamur yang segar ini, jamur champignon atau jamur kancing. Kita mau cincang halus dulu jamur kancingnya. Nah, ini sudah dicincang halus. Ini 3 macam jamur ya isinya, dan jamur shiitake-nya juga saya mau cincang halus. Agak susah mencincang jamur shiitake ini karena dia chewy banget. Nah, sudah dicincang jamur shiitake-nya kira-kira segini, kecil-kecil banget. Jamur kupingnya juga mau saya cincang halus. Dimsum ini yang versi vegan, jadi cocok buat kalian yang sedang menjalankan program vegan diet. 1 buah wortel sudah dikupas dan udah dicuci bersih. Saya serut dulu wortelnya. Kalau kalian mau wortelnya dicincang juga boleh, tapi karena saya mau cepet jadinya diserut aja seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Itu ada suara anjing tetangga saya ya. 1 buah bawang bombay. Bawang bombaynya juga saya cincang, dipotong kecil-kecil. Daun bawangnya 2 batang. Saya pakai daun bawang yang ukuran besar, dan kita potong-potong juga daun bawangnya. Ini ada kembang tahu 50 gram, saya rendam kembang tahunya, kulit kembang tahu ya. Ini sudah lembut karena udah direndam. Kita peras dulu. Potong-potong juga. Jadi semua bahannya ini sehat ya. 1 sendok makan bawang putih, ini dari 5 siung bawang putih yang diparut. 1 sendok teh jahe, dari 2 cm jahe yang diparut. Pertama saya mau sangrai dulu jamurnya, karena jamur ini mengandung banyak sekali air. Jadi saya masak dulu tanpa minyak. Dicampur semua jamurnya ya, tadi jamur shiitake, jamur kancing, lalu sekarang saya masukkan jamur kupingnya. Jadi tanpa minyak dulu. Diaduk-aduk sampai airnya itu menyusut, sampai nggak ada air lagi kayak gini. Lalu kita masukkan wortel, aduk-aduk lagi. Ini sudah nggak ada airnya, kita pinggir-pinggirin dan beri lubang di tengah seperti lubang gitu ya, kayak gitu. Lalu kita baru tuang minyak goreng secukupnya aja. Tambahkan bawang bombay di tengahnya. Kalau menurut kalian lebih baik menumis bawangnya di awal, boleh, silakan ya. Lalu tambahkan bawang putih. Jangan dicampur dulu ya, ditumis dulu bawang bombay, bawang putihnya itu di tengah sampai harum dulu. Masukkan jahe. Aduk lagi. Kalau sudah harum, baru kita campur semua jamur, wortel, dan bawang. Nah, ini kulit kembang tahu. Kita aduk-aduk, diaduk semuanya sampai tercampur rata. Tambahkan 1,5 sendok makan kecap asin. Kalau sudah pakai kecap asin seperti ini, kita nggak perlu pakai garam pun juga nggak apa-apa, tapi sesuaikan selera. 1 sendok makan saus tiram, saya baru aja memasukkan saus tiram. 1 sendok teh gula pasir,
1/4 sendok teh lada bubuk, kaldu jamur setengah sendok teh atau sesuai selera, lalu kita aduk-aduk dan pastikan sampai nggak ada kadar air lagi. Masukkan daun bawang yang udah dipotong-potong. Dan terakhir saya tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Kalau minyak wijennya udah masuk, matikan apinya, aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu sisihkan. Isian dumplingnya sudah mateng. Sekarang kita bikin kulit dumplingnya. 160 gram tepung tangmien. Tepung tangmien itu dalam bahasa Inggrisnya white starch. Kalian bisa membelinya di toko bahan kue atau di toko online. Kalau nggak ada ya, di toko online pasti ada. 140 gram tepung tapioka, 50 gram cornstarch atau tepung maizena, 2 sendok makan minyak goreng. Dan bahan yang sangat penting yaitu air panas mendidih. Kalian harus menggunakan air panas mendidih. 420 ml air panas mendidih. Kita masukkan sebagian. Lalu diaduk-aduk pakai sendok kayu. Jangan sampai airnya jadi dingin ya, harus panas, masukin lagi. Nanti kalau sudah cukup kita nggak masukkan semua airnya. Ini sepertinya udah cukup, jadi yang saya masukkan totalnya hanya 370 ml. Jadi tadi kan 420 ml, tapi yang dipakai 370 ml aja. Setelah itu diamkan sampai hangat. Kalau sudah hangat bisa diuleni, kita uleni sampai rata. Pada saat panas tadi jangan diuleni dulu ya, didiemin dulu. Nah, ini kita uleni. Taruh di meja. Teksturnya sampai jadi seperti itu. Nah, kira-kira teksturnya kayak gini, seperti malam mainan anak-anak itu. Saya mau bagi menjadi 4 bagian. Lalu yang satu bagian digiling memanjang seperti ini. Tuh panjang. Lalu dipotong-potong. Kalau mau ditimbang juga boleh, tapi saya nggak menimbangnya. Kira-kira ukurannya segini. Dan yang 3 besar-besar itu harus kita simpan di plastik, harus ditutup plastik supaya tidak kering. Adonan yang kecil-kecil ini langsung kita tipisin aja, dibentuk bulat, setipis mungkin. Bagian tengahnya itu biarkan agak tebal, tapi di pinggir-pinggirnya harus benar-benar tipis. Ini karena saya nggak profesional, jadi bentuknya itu nggak terlalu bulat, nggak bulat rapi, nggak apa-apa. Nah, kira-kira tipisnya segini, lanjutin sampai semua habis. Ini isiannya yang udah kita masak tadi, isian jamur, dan ini air untuk perekat. Sekarang kita bentuk mushroom dumplingnya atau dimsum isi jamur. Taruh isian di tengahnya secukupnya, dan pinggirnya kita beri air. Sebenarnya nggak pakai air juga bisa sih, karena ini agak lengket. Lalu bagian tengahnya itu dicubit, diketemukan dicubit, pinggir-pinggirnya ditekuk lalu ditekan seperti yang kalian lihat di video ini. Ditekuk, dan yang sisinya lagi nekuknya dimasukkan ke dalam situ ya, tuh kayak gini. Jadi meskipun ujungnya nggak rapi nggak apa-apa, karena nanti bisa kita tekuk lagi, dirapiin, ditekan sampai benar-benar kuat supaya nggak bocor. Nah, hasilnya seperti ini, lucu banget, kecil. Untuk bentuk yang kedua, saya mau tunjukkan caranya. Bentuknya seperti ini, bulat. Ini yang kayak gini lebih gampang. Caranya sama, taruh isian di tengahnya. Lalu pinggir-pinggirnya tinggal ditekuk sambil melingkar gitu aja. Ditekuk tapi sambil ditekan ya, supaya nggak lepas.
Nah, kayak gini gampang banget. Dumpling isi jamur atau mushroom dumpling. Tuh, cantik banget ya dimsumnya. Ini kelas restoran nih kalau bentuknya secakep ini. Saya mau memasaknya dengan dua cara, yang satu dengan pan fry, yang satunya lagi dengan cara dikukus. Yang pan fry dulu pakai minyak, kita panaskan minyak, lalu kita taruh aja dumplingnya di wajan itu. Apinya agak besar, medium to high, sampai ada kecoklatan di bawahnya kayak gini. Kalau sudah kecoklatan seperti itu, kita beri air. Nah, ini apinya besaran ya, jadi banyak banget uapnya. Diberi air sedikit, ditutup dan biarkan sampai mateng sekitar 10 menit. Tuh, airnya sudah habis ya, dan ini sudah mateng, kita angkat aja. Cara yang kedua untuk memasak dimsum, saya gunakan panci pengukus. Dioles-oles dulu panci pengukusnya dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu kita taruh aja dimsumnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecer Homemade Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kita kukus 15 menit sampai mateng. Ini sudah 15 menit. Tuh, lihat hasilnya bening banget. Karena kita pakai tepung tangmien, pakai tepung tapioka dan maizena. Itu yang bikin kulit dimsumnya jadi sebening itu. Saya mau bikin saus cocolannya. 1 sendok teh bawang putih yang udah dicincang halus. 1 sendok teh jahe yang udah dicincang halus. 2 sendok makan daun bawang ukuran kecil-kecil. Kita campur aja semuanya. Dan ini 3 sendok makan campuran cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Untuk jumlah cabai sesuaikan selera aja. Kalau kalian nggak suka pedes nggak usah banyak-banyak. Kecap asin 6 sendok makan. Ini untuk saus cocolan dimsumnya. Tambahkan air matang 6 sendok makan. Jadi jumlahnya sama ya, 6 sendok makan kecap asin, 6 sendok makan air. 1 sendok teh gula pasir. Aduk lagi. Dan saya pakai jeruk nipis. Karena saya nggak pakai cuka, saya pakainya jeruk nipis aja. Untuk rasanya sesuaikan selera aja ya, mau yang asem, yang pedas, yang manis, sesuai selera kalian. Diaduk-aduk aja. Saya mau yang balance ya, antara asin, manis, asam itu pas gitu ya. Nah, udah jadi. Ini yang di pan fry dengan setengah di steam. Ini dumpling yang di steam. Sekarang saya mau sajikan dulu dumpling isi jamur, campuran jamur, cocok buat teman-teman yang sedang menjalankan gaya hidup vegan atau vegetarian, boleh. Sajikan mushroom dumpling ini dengan saus cocolannya. Dan kalau kalian bertanya apakah kalau udah dingin kulitnya keras, ya memang keras. Makanya resto Chinese, resto dimsum di mana-mana menyajikan dimsum dalam kondisi panas. Biasanya pakai pengukus bambu yang kecil-kecil, porsi kecil, dan disajikan panas-panas. Wow, ini isiannya, jamurnya tuh rasanya malah kayak daging ya, gurih banget. Dan kulitnya chewy, kenyal, enak banget. Saus cocolannya juga balance antara asin, manis, pedas. Cocok sama dimsumnya ini. Saya bisa makan 10 kalau kayak gini enaknya. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.